menurutku juga ya, orang banyak yang salah kaprah tentang arti dari artis ini. Menurut mereka artis itu terkenal, kaya raya, semua tahu dia gitu. Ya enggak, artis itu cuma pelaku seni, berhenti sampai situ. Kembali lagi di Ngulik, ngobrol musik bareng aku Ide Desira. Hari ini kita bersama salah seorang musisi di Medan yang kemarin baru aja ngerilis debut singlenya sebagai seorang solois. Dulunya, tapi masih sekarang ya, dia adalah Band vokalis member. dan gitaris ya, band member. Nah sekarang dia memberanikan diri katanya untuk menjadi solois. Langsung aja, ada Bang Isvan Tubagus sini. Apa kabar Bang? Halo Bang Yuda. Kabar baik? Alhamdulillah baik Bang Yuda, kabar baik. Jadi kemarin Aku nanya Bang kabar baik? Alhamdulillah baik juga. Lanjut. Jadi kemarin gimana nih? Rilis debut singlenya sebagai solois? Lancar harusnya ya? Ya lancar lah, bisa dibilang lancar. Nervous pun udah agak berkurang lah, dan rasa percaya diri tadi makin naik lah. Apa ada nggak kendala-kendala kayak misalkan kita mau ngerilis, kita kan pasti di schedulein kan tanggalnya kan. Misalkan entah internet jadinya molor nih, apa jadwal uploadnya apa segala macam gitu-gitu. Teknis lah. Teknis ya. Ada tapi Minor. Terkait akun sih, akun Spotify. Jadi akun profilku masih muncul gitu. Sebagai user ya, sebagai pendengar masih muncul. Harusnya kan Spotify for artisnya doang gitu. Itu aja sih. Oh jadi abang artis nih udah sekarang? Nah, Itu nanti artis. Tapi nanti kita bakal bahas itu lebih dalam ya? Ya, boleh. Masalah art. Nggak sekarang gitu? Nggak sekarang. Oke. Kita fokus ke Boleh. debut single abangnya dulu. Sebagai solois, abang apa nih yang men-trigger abang untuk menjadi aku pengen jadi solo ah? Karena kan kata urban legend abang lamanya ngeband nih. Aku dengar urban legend. Nggak terlalu lama juga lah Bang. Ya dari SMA. Ya belum pernah lah buat project solo atas nama sendiri. Belum pernah. Jadi udah kepikiran untuk buat solo nih 2-3 tahun yang lalu juga Bang. Cuman pada saat itu ya belum berani juga gitu. Terus masih hype-nya ngeband lah, aku tuh masih semangat ngeband. Sekarang masih semangat juga, cuman kayaknya udah waktunya lah aku bawa nama sendiri gitu. Berkarya akunya gitu. Apa nih yang bikin abang jadinya kayaknya aku harus berkarya sendiri aja gitu, sebagai solois bukan sebagai band? Karena kan aku taunya ya kalau misalkan orang udah kebiasaan ngeband gitu kan, pasti ya rada susah kalau dia jadinya harus sendiri untuk menjadi seorang solois. Kalau untuk dalam produksi lagu nggak nemuin kesusahan yang berarti lah Bang, tapi kalau mungkin hal yang lain lah yang belum pernah aku coba, mungkin perform. Itu kan belum pernah sebagai solois, belum pernah perform nih. Mungkin aku nggak tahu nih kayak mana di lapangan nanti situasinya, di mana aku harus announce membawa crowdnya sendirian gitu. Kan nggak mungkin ya di channel playernya disuruh atau yang ngobrol ke penonton. Jadi itu jadi tantangan tersendiri sih. Tapi sebelumnya kan setahu aku abang ini kan memang basicnya udah vokal sambil gitar. Harusnya kan abang tetap yang di depan kan? Tetap abang yang kalau pas membawa pas lagu aku di depan. Tapi kalau misalnya udah siap, ngobrol-ngobrolnya bukan abang? Kebanyakan bukan aku. Jadi itu udah abang persiapkan untuk nanti kalau misalkan abang ada perform nih sebagai solois? Jujur sampai sekarang belum dipersiapkan, cuman
ya udah adalah concern di situ gitu. Kalau kemarin kan concernnya full untuk Ngeband. lagu nih, enggak untuk memulai solo nih, concernnya full ke situ, belum ada persiapan Untuk perform, nanti, song list pun belum punya gitu. Tapi untuk kalau dari sekarang kan udah rilis, jadi bisa lah mikirin hal yang lain. Udah bisa next step lah ya gitu ya. Apa bedanya Bang bermusik sebagai band sama sekarang bermusik sebagai solois? Maksudnya dalam konteks produksi. Dalam konteks produksi, kalau ngeband ya udah jelas kita punya teman sharing lebih banyak aja. Cuman kadangkala pengen juga. Abang pernah nggak, maksudnya abang malah nggak bisa berpikir kalau ada orang banyak gitu. Banyak bukan belasan, maksudnya kita 5 orang 6 orang di situ. Jadi kalau misalnya solo ini kan cuma aku sama yang tempat aku produksi itu, ya udah kami lebih deep aja gitu, karena cuma Nggak terlalu banyak kepala ya? Cuman kadang ada juga yang orang yang dia lebih bisa berpikir kalau ada banyak orang. Masukan gitu ya, banyak saran dari sana sini gitu ya. Tapi abang sendiri tipikal yang lebih suka berdiskusi sama orang banyak betul, atau? lebih suka. Aku bukan benci kalau banyak orang, nggak benci. Tapi kalau disuruh milih, aku lebih suka nggak sendiri juga. Tapi lebih sedikit aja lah, biar lebih intens. Gitu. Biar ini ya diskusinya bisa lebih nggak terlalu banyak yang mau dikerucutin gitu ya. Betul. Terus ini project solo abang, apakah ini other side abang atau ini sebuah sisi ego abang yang mau abang tampilkan di sini atau enggak? Tanya sulit nih Bang. Jadi kalau nggak bisa jawab, ini nilainya rendah ya? Kalau bilang gini memang diriku gitu, pertanyaannya gitu ya? Iya, Inilah kan ini abang awalnya ngeband, kan ada anak band yang dia akhirnya solo karena dia pengen berekspresi secara dia tanpa campuran kepala anak band lainnya, personil lain gitu. Aku pengen gitu ya, oke, itu kena. Atau itu berarti yang ego ya? Bisa dibilang ya kan? ego. Ini project ego abang nih gitu. Iya, karena aku bebas mau ngeluarin apa aja di sini tanpa bakalan disanggah sama si ini gitu kan. Memang itu yang membuat abang jadinya ya udah coba solo gitu. Itu salah satu faktornya juga ya. Tapi bukan yang terbesar ya. Faktor terbesarnya? Terdengar egois sekali kan kalau misalnya itu faktor terbesarnya. Faktor terbesarnya ya ya aku kira gak gampang lo ngeband itu. Karena ngeband itu kan beberapa kepala, kadang ada harus ngambil suara, itu gak gampang gitu. Dan aku mungkin masih ngeband sampai sekarang, cuman aku pengen juga sih untuk ambil sendiri gitu, mikirin semuanya sendiri, kayaknya lebih seru gitu, lebih seru. Jadi ini abang mencoba men-challenge diri abang? Ya, tapi atau bukan gimana? sebagai ajang pembuktian ke siapa-siapa. Cuma challenge diri sendiri aja. Cuma abang mau ngedobrak limit abang aja gitu? Benar. Sebagai musisi aku bisa nggak solo nih gitu? Benar. Siapa yang banyak menginspirasi abang untuk solo? Influence dari musisi yang aku suka atau orang-orang sekitar mungkin? Terserah, bebas. Kalau misalnya yang paling besar tuh yang pasti dari orang terdekat lah, karena kan aku banyak sharing juga sama mereka. Ya mereka support gitu, maksudnya ya udah jalan aja, coba aja. Itu kan jadi salah satu faktor aku untuk berani maju juga. Malah bisa aku bilang yang besar gitu pengaruhnya untuk aku berani buat solo ini. Tapi kalau dalam bermusik aku tuh terinfluence sama Blink 182. ya, mereka yang buat aku pertama kali ambil gitar terus belajar gitu.
Oh ini pertama kali abang bermusik? Gara-gara lihat mereka gitu. Gara-gara lihat Blink, bukan girl band kan? Enggak, Blink 182. Oh, Blink 182. Jadi setelah abang lihat Blink, tapi pada saat itu kan pasti nggak kepikiran untuk solo, pasti kepikirannya mau Oh ngeband. iya, itu sekitar SMA lah, 2010 11 mungkin. Ya ngeband bertiga juga sama kawan-kawan SMA kan. Oh berarti Tiga terinspirasi Blink, sekali ya dari Blink ya? Jadi aku ngeband bertiga tuh sampai Lili Ayu, itu band pertama kali aku berempat. Oh. Sisanya di belakang itu bertiga semua dari mungkin ada Memang 5 sengaja band. atau gimana? Nggak sengaja juga, nggak tahu. Jadi misalnya buat band ngajaknya cuma 2 orang aja gitu. Udah. Lili Ayu ini band pertama aku formasi berempat. Tapi Dan itu kan aku yang diajak kan. Maksudnya kalau aku yang ngajak orang juga ya Tetap bertiga bertiga juga nggak mungkin. Tapi begitu sama Lili Ayu yang berempat gitu harusnya ada kayak adaptasi kan? Pasti terasa, oh rupanya kalau tambah 1 orang jadinya suasananya jadi gini nih. Bener, adaptasinya lebih ke naik ya, bukan adaptasi menyesuaikan. Ini kan bertambah orang kan berarti naik, bisa dibilang naik level gitu loh. Musiknya itu jadi makin banyak. Ternyata lebih seru menurutku kalau berempat, karena kalau bertiga itu kan terdengar agak kosong lah. Cuman ya kemarin tuh karena nyaman bertiga gitu. Bertiga terus. Karena kan kiblatnya Blink kali ini, cover pun lagu Blink, lagu-lagunya pun warnanya kayak gitu. Jadi waktu selama ngeband bertiga itu selalu abang gitar vokal? Iya. Selalu gitar vokal? Di Lili Ayu juga abang dari awal gitar vokal? Jadi Lili Ayu tuh kan udah terbentuk sebelum aku masuk. Udah sempat ngeluarin single pertama juga kan. Jadi aku masuk tuh di single kedua. Memang posisi yang kosong memang di situ gitu ya. Vokal. Vokal sama gitar. Ya udah aku masuk aja. Masuk sebagai vokal dan main gitar juga. Iya, vokal dan main gitar. Tapi dengan masuknya abang di situ, kira-kira pada awalnya kaget nggak abang kalau misalkan, ya kalau main berempat rupanya lumayan agak riuh nih ya, kepalanya agak ini jangan gini, ini kayak gini gitu. Sempet lah di awal, Karena kan sering bertiga kan, pasti kan kontranya nggak gitu banyak gitu kan. Ini berempat tiba-tiba ada bisa hasil seri. Kalau berempat kan bisa seri. Bisa seri ya. Misalnya ngevote 2 sana 2 sini, siapa yang mau pilih? Terpaksa ambil 1 orang di luar band kan, yang harus ngevote juga. Ya di awal-awal sempet apa ya? Bukan bingung ya, apa ya? Terkejut lah kayak abang bilang tadi, terkejut. Cuman perjalanan waktu itu pembuatan single kedua tuh. Si Lili Ayu. Udah mulai mereka mau buat single 2, aku masuk, ya udah buat bareng-bareng. Nah, Lili Ayu kan nggak kayak Blink nih. Kiblatnya bukan Blink. Nah, itu abang berarti menyesuaikan ke mereka kan? Iya. Aku agak buta yang sama yang di luar punk ya, atau popang lah. Di luar itu aku agak buta pada awalnya di Lili Ayu itu. Cuman ya berjalannya waktu kan kulik-kulik lagi ya bisa. Susah nggak menurut abang ngemainin apa yang di luar habitat kita gitu? Habitat ya? Susah sih. Cuman kalau bisa aku bilang, aku lebih susah di Lili Ayu itu lebih susah perform live-nya. Kalau di punk lebih susah mikirin materinya. Kenapa gitu tuh? Karena popang itu apa ya, susunannya itu aja bang. Jadi yang bisa kita hias itu di progresi chordnya atau di stop and go-nya. Itu lebih susah di materinya di situ. Kalau di Lili Ayu kan, kalau misalnya kita bilang stop and go gitu, itu kan sangat jarang dipakai gitu. Yang gitu-gitu maksudnya, yang stop gitu sangat jarang dipakai. Jadi ya kalau Lili Ayu lebih ngeflow aja sih.
lebih kayak indie, pemilihan nada, lebih di situ sih. Tapi kalau ini punya kesusahan yang berbeda. Tapi tetap berarti jadinya abang harus beradaptasi di dua jadi harus jadi amfibi lah ya. Bisa dibilang gitu. Ya kan? Karena kan ya abang harus, kalau misalkan abang nggak terjun masuk ke dalam Lili Ayu ini bisa jadi rasanya kalau didengar orang, ini kok aneh nih, ini apa yang salah gitu kan. Nah itu jadi bukan masalah ya, jadi isu juga di band. Ini karakter suaramu nggak masuk, bukan nggak masuk, kurang cocok di lagu Lili Ayu. Itu aku sih yang bilang gitu. Aku yang ngomong gitu. Tapi mereka ya gas aja, mungkin mereka nggak ada pilihan lain. Gak ada pilihan orang lain. Mungkin kalau ada pilihan orang lain ya mungkin udah orang lain itu yang masuk di situ, gitu sih. Pada saat itu. Tapi akhirnya kan dirembukkan untuk bisa saling mengcover kan. Mungkin setelah EP ini jadi lebih bebas lagi. Karena kan kalau udah pas kemarin mau EP, 1 lagu keluar, 2 lagu keluar, itu mesti jangan jauh-jauh beda dari itu. Setelah keluar EP Lili Ayu itu mungkin kedepannya udah agak ngerubah warnanya, jadi agak kecocokan dari karakter suara gue gitu sih. By the way, Lili Ayu kemarin barusan berapa bulan yang lalu ya? Rilis video klip yang... Oh, iya. Sebulan yang lalu mungkin, Mei. Iya kan? Apa? Ode to the Light. Sekarang, kalau kita cerita, abang sebagai soloist. Kan ini pure, berarti sebagian besar kan isi kepala abang semua nih. Untuk mencari materi, abang garis besarnya ambil dari mana? Apakah abang melihat pengalaman hidup abang, pengalaman hidup orang? Untuk cerita lagu? Materi lagunya. Pertama, aku cari ceritaku dulu. Kalau tentang cinta gitu, misalnya aku cari tentang aku dulu. Kalau udah agak basi lah, gitu udah, ya aku cari yang lain gitu. Cinta juga tetap, mana aku cari dari yang lain. Kalau masih belum serak lagunya, mungkin ganti tema lah, jangan cinta gitu. Tapi ini single pertama abang kan tentang cinta, Other Half. Itu pengalaman pribadi abang atau? Ya aku rasain, bener-bener aku rasain lah. Itu jadi lagunya tentang cinta yang mau abang sampaikan untuk orang-orang di lagu itu apa sebenarnya? Mungkin gak ada bedanya sama lagu cinta pada umumnya, cuman yang pengen aku sampein ini sih, bilang cinta itu nggak gampang gitu. Sepengetahuan aku ya orang-orang sekitarku juga, mereka tuh agak cenderung gampang gitu bilang cinta, baru kenal seminggu, baru kenal 2 minggu udah bilang aku cinta kamu gitu. Itu kan bisa jadi bukan cinta gitu. Baru kenal di angkot gitu ya? Bisa jadi. Itu kan bisa jadi bukan cinta. Bisa jadi kan hal yang lain. Iya. Itu aja sih. Lebih kenal cinta aja. Jadi pesan abang di lagu Other Half itu lebih kenal cinta. Kalian tuh harus lebih mungkin berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Lebih aware untuk mengatakan cinta itu apa gitu. Jangan asal-asal sebut aja gitu. Bukan asal-asal ya. Itu kayak mana ya? Lebih dipikirin lagi aja gitu. Karena mungkin abang mau menyampaikan, mungkin yang kalian maksud itu sebetulnya rasanya itu bukan cinta yang betul-betulnya cinta gitu ya. Bisa jadi hal yang lain yang aku nggak enak nyebutinnya gitu kan. Terus nanti ke depannya materi abang emang bakalan cinta-cinta terus nih? Kayaknya sebagian besar. Sebagian besar. Kenapa abang milih materinya di sekitaran percintaan bang? Karena apa ya, cinta nih besar maknanya loh. Jadi hanya ada 2 yang nggak ada ilegal ya, legal semua. Dalam peperangan, kedua dalam percintaan. Maksudnya? Kau bisa ngelakuin apa aja di 2 hal itu. Yang lainnya
itu nggak ada namanya kata ilegal di percintaan sama di perperangan. Itu kata siapa ya? Bukan kata aku. Ini aku dapat dari orang musisi juga tuh, lupa aku namanya. Ya itu sih, cinta ini kan hal yang sangat besar gitu, universal. Semua orang pasti ngerasain cinta. Jadi ya mungkin bisa relate ke banyak orang lah. Makanya aku angkat sebagian besar tentang cinta. Cuman yang cinta yang kayak mana ya itu aku juga belum tahu, tapi yang dikemas secara beda lah. Tapi di Other Half ini kan cinta yang abang maksud pasti tujuannya ke pasangan kan? Iya. Lebih ke pasangan kan? Kalau aku ya, tapi kalau orang yang dengernya mau ke siapa aja, ya boleh aja. Ke kucingnya aja. gitu? Boleh aja. Boleh. Iya boleh aja, tapi kalau aku ya untuk ke pasangan. Karena kalau misalkan orang dia mengatakan cinta salah-salahan ke kucingnya pun nggak bisa balas juga kan? Nggak mesti dibalas juga sebenarnya. Ya berarti itu bukan hal yang harus dibalas. Manusia Bukan. pasangan harus dibalas lah. I love you too gitu. Enggak, misalkan abang mencintai seseorang. Maksudku bukan nggak harus dibalas dengan kata-kata balik I love you too gitu. Kalau kucing biasanya digigit atau dicakarnya itu I love you to dia gitu. Ya. Terus ini masalah yang Other Half, Masalah. ngobrolin Other Half. Oh iya. Itu musiknya kan lebih ke apa kita bilang ya, melo ya. Ya. Piano Ya, sebagai instrumen utama kan. sebagai instrumen utamanya. Karena basicnya kan abang ngeband Main gitar gitu ya. dan band abang nggak ada piano kan? Kenapa jadinya larinya lagunya ke situ? Ya itu break the limit tadi, maksudnya aku belum pernah buat lagu yang Kayak gitu. pakai piano sebagai instrumen utamanya. Biasanya pasti gitar. Ya itu tadi kayak yang bilang, pengen nge-push limit. Dan pada saat mengerjakan lagu itu, apa yang abang rasakan? Ya jadi tantangan tersendiri. Ya belajar lagi, ya susah lah. Jadi nemu tantangan lagi gitu. Nemu tantangan, dan akhirnya setelah selesai lagu itu pasti rasanya Ya, leganya lega, luar biasa ya. lega. Kayak abis nahan kencing 3 jam gitu baru kencing ya kan. Kenapa mesti 3 jam? Oh ya. Ya agak lama sedikit. Iya. Biar dia leganya lebih gitu. Kalau Makin lama makin plong ya. kan begitu kita ke kamar mandi kan, waduh lega kali gitu. Enak al tuh. Ya kan? Iya. Habis itu besoknya masuk rumah sakit. Ngantuk kemih, nahan kencing 3 jam. Itu nggak boleh ya nahan kencing lama-lama. Kalau saat kencing harus segera langsung dikencingkan. Karena katanya bisa kena batu itu ya. Iya, mungkin. Kencing batu katanya. Terus ini dalam proses penggarapan ini abang mempercayakan lagu abang ini bakal di tempat yang sama gitu. Misalkan nih, ini kan abang ngerjain di tempat kawan kan? Iya, sama Bio. Sama Bio. Nextnya abang bakal di situ juga kayaknya. Ya lah, biar sewarna kan. Biar jadi abang, tapi abang nggak mau membuat trademark abang sebagai musik abang yang melo terus kayak gitu kan? Belum tahu ya. Karena kan kalau misalkan kita, rupanya kan abang ini udah dapat nih nyamannya nih kan. Iya. Lagu itu selesai kan karena ini udah nyaman dimainin, udah nyaman aku denger. Udah dihitung lah, udah dipikirin lah itu semua. Makanya rilis gitu ya. Kan nggak menutup kemungkinan kayaknya agak nyerempet gitu ditambahin instrumen lain gitu. Pasti kayaknya single kedua pasti ada drumnya lah. Nggak mau kayak gitu terus lagunya. Enggak. Karena balik lagi tadi kan basic ngeband gitu. Basic ngeband ya. Berarti nggak menutup kemungkinan bakalan musiknya full instrumen juga ya. Full instrumen ya. Karena kok itu semua kayak kurang seru juga. Kurang seru. Dan makin berat abang nanti mikirin ininya. Iya. Yang membedakan monoton. lagu 1, 2, 3, 4-nya kan. Makin jadi satu sisi abang Masalah nyaman, baru kan. satu sisi jadi PR juga kan. Iya.
Karena nggak mungkin jadinya lagunya gitu semua, jadi ganti-ganti judulnya nih. musiknya, ya, musiknya sama semua, karena nyaman di situ kan. Tapi itu boleh juga bang. Itu sebuah masukan dari aku. Kalau bisa abang tetap pertahankan musik itu, cuman ganti judul sama liriknya aja. Belum ada yang bikin kayak gitu. Sama. Jatuh jadi piano cover ya, album piano cover, ya udah. Cover lagu orang dan piano terus. Ganti lagu Other Half, ganti lirik sama ganti judul. Oh, dengan musik yang sama tuh. Itu belum ada yang buat bang. Kalau jadi misalkan ada YouTuber yang gemuk. Aku lupa nama channelnya. Itu terkenal channelnya. Jadi dia cover lagu, tapi nyanyiannya sama semua. Pernah tahu nggak bang? Nggak pernah. Dia nyanyi lagu yang Somebody Told na 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 na, apa tuh? Aku taunya Next Carlos. Pokoknya lagu yang dinyanyikannya itu hit lah dulu. Pasti tahu lah semuanya. Cuman misalnya nih Smells Like Teen Spirit cover. Ya udah musiknya Smells Like Teen Spirit, cuman nyanyian lagu itu semua gitu. Oh iya? Iya. Coba cari nanti di YouTube. Tapi kan menjadi sebuah keunikan buat dia kan? Iya. Bener. Bener. Iya. Belum ada yang buat kan. Nah itu aku menyaranin abang itu. Menyarankan abang untuk melakukan seperti itu. Itu lebih breaking the limit lagi bang. Lebih ke downgrade jadi jatuhnya ya. Lebih ke bingung. Iya. Nggak ada materi lagi. Dan kita tadi kan di awal-awal kita ada ngomongin masalah Spotify for Artists kan? Ya, lupa aku. Ya. Abang kan keluar single abang di Spotify, dan Spotify itu berarti menganggap abang seorang artisnya. Iya kan? Iya, jadi kan kalau rilis lagu di Spotify harus klaim Spotify for Artists. Ya berarti abang artisnya kan? Iya. Abang artis? Iya. Jadi apa arti artis menurut abang? Kalau dari orang sekitarku ya, menurutku juga ya, orang banyak yang salah kaprah tentang arti dari artis ini. Menurut mereka artis itu terkenal, kaya raya, semua tahu dia gitu. Ya enggak, artis itu cuma pelaku seni, berhenti sampai situ. Period ya, titik. Iya, titik. Gak ada yang lain, gak ada hubungannya dengan terkenal atau nggak terkenal. Terkenal dan nggak terkenal dia tetap artis. Artis, pelaku seni, mau itu musik. Selama dia melakukan seni. Ya, mau itu musik, tari, drama, apa pengemahan patung, yang lain-lain itu artis. Kalau selebritis baru. Terkenal. Kalau ukurnya dari terkenal itu tadi, popularitas. Berarti menurut abang banyak orang yang salah kaprah tentang pengertian artis. Menurutku itu ya. Menurut abang kayak mana? Disclaimer ya? Disclaimer. Kalau menurut abang? Ya, kayaknya gitu 80% juga sih. Gitu juga sih memang. Ya, sebagai aku kan main musik juga. Artis. Siap. Aku artis menurut istri dan anakku. Menurut semua orang, menurut aku juga. Tapi aku mengecil kadang kerucut. Nah itu tadi, harusnya enggak, karena kan artis itu pelaku seni. Abang kan pelaku seni, musik. Ya, pelaku seni. Ini seni juga enggak? Wah, aku kurang tahu. Mungkin. Kayaknya kalau podcast ada nama tersendiri nggak sih? Nah, kurang tahu aku. Jadi orang yang melakukan kegiatan seni, dia disebut artis. Ya. Titik ya? Ya. Disclaimer ya? Iya, disclaimer. Artis. Berhenti sampai situ. Terus ini untuk kedepannya nih, kira-kira abang mematokkan jenjang abang sebagai solois ini seperti apa? Apakah ada next aku bakalan melakukan ini, next aku bakalan melakukan ini? Udah abang susun sedemikian rupa, apa abang mau let it flow aja? Kalau untuk tahun ini udah. Ya aku berharap pengen buat itu sesuai timeline dan gak ada yang nggak dibuat gitu. Konsisten itu susah juga loh sebenarnya. Itu aja sih. Gak usah, kalau masalah hasil ya di luar kendali juga ya. Jadi kalau setelah udah semua dibuat, apapun hasilnya ya udah, yang penting usaha dulu. Jadi abang nggak mematokkan ekspektasi abang tentang tinggi hasil dulu nih? enggak.
Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Berarti abang ya udah jalanin aja yang udah ku agendakan, dibuat aja dulu gitu ya. Kenapa abang nggak matokkan ekspektasi bang? Itu bukannya sebuah motivasi itu abang? Kalau mematokkan ekspektasi ternyata nggak kayak gitu kan jadi apa ya? Mematikan. Sedih lah. Mematahkan semangat sendiri gitu. Dan ngapain? Bagus nggak usah. Ini kita bicara hasil ya. Bagus nggak usah berekspektasi apa-apa, ya udah. Kalau misalnya nih terkenal atau apa, itu kan akibatnya, bukan target juga. Itu akibatnya. Betul kata Cica. Ya itu. Jadi apa yang bakalan memotivasi abang untuk tetap konsisten berkarya? Jadi cita-citaku nih, aku tuh pengen main musik sampai badan aku nih nggak bisa main musik lagi, itu aja sih. Simple itu. Tapi kan abang mau tetap berkarya. Ya, karya akan selalu abang keluarkan ke publik kan. Iya. Tapi kalau ditanya mau terkenal, ya mau. Ya mau, pas ya nggak mungkin lah aku bilang mau terkenal, ya nggak mau ya. Nggak mungkin. Ya pasti mau, cuman itu kan di luar kendaliku. Ya aku tetap ya usaha tadi aja. Berarti abang tipikal orang yang percaya mulai aja dulu gitu ya? Ya, mulai aja. Karena yang paling susah tuh sebenarnya mulainya, menurutku ya. Memulai itu susah? Yang paling susah mulai. Tapi yang paling susah menurut aku mempertahankan. Karena oke, satu sisi kita bisa mulai, terus mungkin ada titiknya suatu saat ada rasa jenuh, ada rasa capek. Itu kan tetap di luar kendali juga. Iya, benar. Iya kan? Karena kan memang kita mengagendakan setahun ke depan, setengah tahun ke depan itu udah ada. Tapi di sela-sela itu kita nggak tahu apa masalah yang bakal kita hadapi. Benar. Eksternal ya. Di luar agenda kita. Benar. Misalkan ini memang betul-betul sedetail itu abang pikirkan gitu kan. Tiba-tiba kan namanya ada problem, mau teknis mau apa kan kita nggak tahu. Itu kan bisa mematahkan semangat juga menurut aku. Tapi nggak terlalu patah. Dibandingkan dengan ekspektasi. Ya, dengan mematokkan ekspektasi tadi. Karena kayak kita kan ini abang kerja kan. Kita kerja dari pagi ke sore gitu kan. Nah itu kan untuk membuat materi lagu menurut aku ya, itu kan perlu pikiran yang fresh juga. Daripada ini kita udah capek kerja malam itu kita push untuk aku mau buat lagu nih. Itu udah nggak maksimal menurut aku. Cuman ada yang bilang, Narto kalau nggak salah, ketika memang jadi gini, misalnya nih pagi sampai sore kerja, jadi malam tidur tapi sebelum tidur buat lagu dulu. Itu kan kita berpikir harus maksimal karena waktunya sedikit, jadi bisa makin maksimal. Ketimbang full time dari pagi memang agendanya buat lagu seharian, bisa jadi datang malas tadi. Ntar lagi aja lah. Orang nggak ada, maksudnya bukan nggak ada apa-apa ya, kan memang mau buat lagu aja nih. Ya udah ntar lagi aja. Mungkin kalau karena aku malam nih pulang kerja kan berapa jam kemudian kan harus istirahat untuk besok kerja lagi. Jadi maksimalin waktu itu betul-betul gitu. Aku dengar itu dari Narto. Jadi aku pikir betul juga ya. Bisa jadi betul juga gitu. Tapi balik lagi kan itu depend sama seberapa serius kita mau melakukan itu. Balik ke niat ya. Balik ke kita sendiri lagi kan. Memang waktu harus kita maksimalin. Bener. Sekarang eksekutor kan kita. Ini ada waktu sejam 2 jam lagi. Pilihannya mentok 4 jam lah. Bisa bikin lagu sama tidur. Iya, istirahat. Bikin lagu, aku ada materi untuk selanjutnya. Kalau tidur, besok aku kerja fit. Ini kan tergantung seserius apa ini kita mau menjadi musisinya kan. Kalau dia nggak seserius itu menjadi musisi, udah pasti dia pilih tidur. Jadi
tetap baliknya ke Diri basicnya itu ya, kalau nggak dimulai ya tetap nggak jalan ya. Benar. Itu sih menurutku. Ya sama kayak aku bikin video gini. Ini kan bisa aku jadiin waktu aku tidur. Bener. Waktu aku main-main sama Bener. anakku. Bener. Cuman kan kalau misalkan nggak aku kerjain juga, nggak, ya memang aku bukan apa orang bilang ya, budak konten ya. Bener. Iya. Cuman kan menurut aku ya, ini adalah sebuah hal yang bisa membuat aku lebih produktif nih. Bener. Karena aku lagi nggak gitu kali ngeband, main musik kan, udah nggak gitu ngartis. Iya, ini mungkin artis. Mungkin ya. Ini artisnya kan Spotify for artis. Benar. Ya, jadi gitu, pilihannya tetap di kita kan. Dan misalnya aku boleh nanya, abang ngarepin matokan hasil nggak? Target nih aku setahun harus punya sekian subscriber. Di tahun depan aku harus punya sekian subscriber. Itu abang patokan nggak? Aku nggak matoin itu. Tapi yang aku patoin, setiap minggu kalau bisa aku ada upload. Ya, konsisten. Ya. Lebih ke aku nge-push diri aku, bisa nggak kau minimal seminggu sekali ngupload gitu. Aku cuma mau nguji konsistensi aku aja gitu. Kalau misalkan masalah subscriber itu pun aku juga nggak bisa berekspektasi tinggi. Bener. Berarti kan sama kayak aku tadi. Iya, karena aku bukan siapa-siapa dan yang aku undang juga bukan Deddy Corbuzier, bukan yang kayak mana gitu kan, yang bisa nge-blow up aku segitunya kali gitu. Aku cuma mau konsisten, ketemu kawan-kawan gini, Spotify for artis kan, musisi-musisi musik juga, yang penggiat-penggiat musik, orang di belakang layar musik, ataupun di luar musik, yang punya cerita-cerita seru yang lain yang bisa di-share ke orang. Kadang kan kayak gini, kita kadang-kadang nggak bisa memandang sesuatu tuh cuman dari pandangan kita aja, dari satu perspektif. Kayak misalkan aku di depan ketemu ular, aku taunya ini harus kubunuh atau harus kuapain lah gitu kan, serang lah, karena ini aku takut dan ini mungkin membahayakan aku. Rupanya ada orang lewat, oh ini nggak bahaya ularnya, dia nggak gitu segitunya seserem yang kau bilang gitu. Habis itu dia dipegangnya, diambilnya gitu. Oh, rupanya nggak bahaya. Aku kan nggak tahu. Orang yang tahu kan. Maksud aku kayak gitu sih. Karena dunia ini menurut aku begitu luas dan pengalaman orang sama pengalaman kita tuh, aku suka belajar dari pengalaman orang juga gitu. Jadi kalau cerita tentang perspektif tadi, dulu pas zaman-zaman SMA, setiap aku buat lagu, rekaman, aku kasih denger tuh orang-orang rumah keluarga. Jadi ngumpul, terus pakai CD kan, masukin, hidupin. Rupanya karton yang terputar. Salah CD, salah server. Terus, sorry, terus mainlah lagu tuh. Siap. Saya tuh ayahku bilang, dia ngeritik lah, gitu kan. Aku berpikir pada saat itu ya, dia nggak punya lagu, dia nggak bisa buat lagu. Kenapa mengkritik orang yang buat lagu? Karena aku berpikir berarti dia tuh bukan orang yang berkompeten untuk ngeritik aku. Itu ternyata aku salah. Ya memang harus, siapapun memang harus bisa nilai gitu. Jadi yang sini bisa kita tangkap. Memang pada akhirnya kita nggak bisa nyenengin semua orang. Cuman kan bisa kita maksimalin. Itu aja sih. Jadi belajar dari situ. Berarti abang, ini kita cerita project solo abang, abang bermusik sebagai soloist, itu abang mau menyenangkan orang atau menyenangkan diri abang? Kalau aku main musik udah seneng. Iya.
ya pengen nyenengin lah, nyenengin orang pengen juga. Menyenengin orang yang mendengarkan gitu. Berarti abang tipikalnya kalau misalkan abang men-share karya abang ke orang, abang open dengan hujatan, kritikan? Sangat terbuka. Ya cuman aku belum pernah dihujat lah, karena kan siapa kali gitu kan. Jadi orang tuh pencetak karya terkenal tuh sampai ada yang hujat. Itu sih. Bukan terkenal ya, apa ya, di lirik lah. Aku belum pernah kan. Haters. Iya, sampai punya haters. Aku belum pernah. Aku juga belum tahu kayak mana reaksi aku terhadap itu. Cuman aku udah sangat terbuka welcome. Karena orang bebas ngomong lah. Abang mempersiapkan diri abang untuk itu? Udah. Kayak tadi kan Kak, ya itu sebuah hal yang simple menurut aku. Keluarga kita sendiri pun kita nggak bisa terima gitu. Nggak bisa atur pikiran sama omongan dia. Benar. Walaupun dia keluarga kita. Benar. Dia juga tetap bebas, lagu kok nggak enak. Iya benar. Gitu kan? Kan nggak mungkin kalau ya kita berpandangan ini keluarga pasti suka. Ya kan? Ternyata nggak. Ada juga selentingan orang yang memang, tapi aku lagi nyari orang yang kayak gitu. Karena misalnya aku perlu nggak itu menurut abang? Perlu kali. Misalnya rilis lagu nih, kasih denger istri, misalnya. Ya pasti enak lah katanya. Jadi aku pengen apa ya, nyari orang. Itu abang mau evaluasi? Iya, pengen evaluasi. Lagi nyari orang yang dekat lah. Bukan nyari orang ya, pengen buat orang yang terdekat aku kayak gitu ya udah terserah mau ngomong belak-belakan aja, jujur aja. Gitu sih. Jadi menurut aku memang sampai kapanpun dua hal yang nggak bisa kita kontrol itu pikiran dan omongan orang. Ya, biar kendali. Sering apapun abang nanti evaluasi, ketemu orang-orang seperti itu bakal ada yang minimal satu kontra sama abang. Pasti. Ya kan? Pasti. Karena di seluruh dunia ini, pasti. Kalau misalkan kita bicaranya musisi ngeluarin karya dan semua pasti suka, terus musisi B, C dan itu siapa yang sukain gitu ya kan? Iya. Makanya orang ada yang suka lagu ini gitu kan. Sebaliknya juga. Mau kayak manapun karya pasti ada yang suka. Sebaliknya. Tapi abang percaya akan hal itu? Percaya. Misalnya ibarat kata memang sejelek itulah karya abang, pasti ada yang suka. Minimal satu orang. Oke, kira-kira ada yang mau abang sampaikan lagi mengenai persoloan abang atau musik di Medan atau gimana? Habis ini kita closing ya. Jadi single debutku Other Half udah bisa didengar di semua platform. Enjoy dan tunggu di single berikutnya aja sih. Berarti nextnya ini abang bakalan ngeluarin single lagi dulu? Pasti. Nanti link yang biasa orang pakai kayak Spotify sama Apple Music aku letak di deskripsi ya. Thank you. Itu aja bang? Nggak ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Oke lah, kalau gitu thank you Bang Ispan udah main sini ya bang. Thank you bang, terus udah mau ngajakin aku lah. Sehat-sehat terus. Sehat terus. Kita tunggu lagi terus ngulik karya-karya berikutnya dari Bang Ispan. Siap. Nanti kalau misalnya keluar single 2, iya, datang lagi. Siap. Boleh. Bayar. Oke lah, kalau gitu kalau misalkan Anda suka sama video ini silahkan di subscribe dan juga di like, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dengan Bang Ispan bisa ditanyain di kolom komentar aja. Atau mau kira-kira ngasih saran siapa yang next episode mau diundang, bisa komen aja di kolom komentar. Terima kasih buat Anda yang udah nonton video ini sampai habis. Akhir kata aku Ida Distira pamit. Bang Ispan Tubagus pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Hai bang. Apa kabar? Cut lah bang, kan kuat kali suara gue. Sorry bang.
Kuat kali suara gue.